kita akan membahas tentang sebuah kota kuno yang terbuat dari emas. Orang-orang Eropa pada saat itu kemudian menggila dan terdorong dalam upaya petualangan dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Diyakini tersebar ke berbagai tempat di benua Amerika. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kota kuno yang terbuat dari emas. Kota misterius itu diceritakan terletak di sebuah tempat di benua Amerika. Pada zaman dahulu, banyak sekali para penjelajah yang mencoba mencari lokasinya. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Emas merupakan sebuah komoditas yang selalu dicari dari zaman dahulu, bukan hanya karena menawan dan berkilauan, melainkan juga karena emas merupakan simbol dari kemakmuran dan kemasyhuran. Itulah kenapa pada abad ke-16 dan ke-17, ketika sebuah rumor yang menyatakan bahwa di luar sana ada sebuah kota kuno yang terbuat dari emas, orang-orang Eropa pada saat itu kemudian menggila dan terdorong dalam upaya petualangan. Selama berabad-abad, gairah ini memunculkan kisah abadi tentang kota emas. Orang Eropa percaya bahwa di suatu tempat di dunia baru yang merupakan sebutan bagi benua Amerika kala itu, ada sebuah tempat dengan kekayaan yang sangat luar biasa yang dikenal sebagai El Dorado atau The Golden City, kota emas. Dan layaknya konflik sesama manusia dalam meraih kejayaan, pencarian mereka untuk harta karun ini banyak memakan korban jiwa, mendorong setidaknya satu orang untuk bunuh diri dan menempatkan orang lain di bawah hukuman eksekusi mati. Sebenarnya tidak jelas dari mana muncul kepercayaan bahwa El Dorado adalah sebuah kota. Pasalnya, di cerita-cerita rakyat asli Amerika Utara, El Dorado menjurus kepada sosok manusia. Yep, El Dorado bukanlah sebuah kota, melainkan nama orang. Cerita-cerita tentang El Dorado akan selalu berbeda versi, tergantung kepada siapa kau bertanya. Meskipun begitu, ada sebuah kesamaan yang dipercayai sebagai beberapa potongan kebenaran atas kisahnya. Cerita ini dimulai ketika penjelajah Spanyol menapakkan kaki di Amerika Selatan pada awal abad ke-16. Dalam kunjungan mereka itu, mereka mendengar cerita-cerita tentang suku Muisca yang tinggal di pegunungan Andes, di tempat yang sekarang disebut sebagai Kolombia. Ketika kepala suku Muisca baru naik ke tampuk kekuasaan, pemerintahannya dimulai dengan sebuah upacara di Danau Guatavita. Catatan upacara bervariasi, tetapi mereka secara konsisten mengatakan penguasa baru itu melakukan sebuah ritual dengan cara menaburi tubuhnya dengan semacam serbuk emas. Kemudian setiap sekian kali dalam masa kepemimpinannya, dia diketahui sering melakukan ritual pelemparan emas dan permata berharga ke Danau Guatavita untuk menenangkan dewa yang hidup di perairannya. Seiring cerita-cerita ini terus terdengar, para penjelajah Spanyol mulai mempercayai dan mulai menyebut legenda ini sebagai legenda El Dorado atau The Golden, yang berarti sang emas. Tentu saja, para penjelajah Spanyol itu mengatakan bahwa El Dorado adalah sebuah kota. Alih-alih El Dorado adalah julukan yang
diberikan kepada sang kepala suku Muisca yang bertabur emas dan diceritakan dalam sebuah legenda. Dalam melanjutkan kisahnya, kepemimpinan pria berlapis emas itu konon katanya berakhir pada abad ke-15 ketika El Dorado, sang kepala suku dan rakyatnya ditaklukkan oleh suku lain. Semenjak saat itulah segala macam simbol dan kekayaan suku Muisca diyakini tersebar ke berbagai tempat di benua Amerika. Pada masa-masa penjelajahan, orang-orang Spanyol dan orang Eropa lainnya dikabarkan menemukan begitu banyak artefak emas yang sudah berpindah tangan kepada penduduk asli benua Amerika lain di sepanjang pantai utara benua. Hal itulah yang kemudian mendorong kepercayaan bahwa tumpukan emas El Dorado yang lain pasti masih tersembunyi di suatu tempat di pedalaman. Pada tahun 1545, pencarian penjelajah Spanyol pada akhirnya berhasil menuntun mereka ke Danau Guatavita, yaitu tempat di mana kepala suku El Dorado dikabarkan melemparkan berbagai macam artefak dan perhiasan ke dalamnya. Upaya pengurusan air danau pun dilakukan. Pada akhirnya, saat volume air berhasil dikurangi sampai ke titik tertentu, beberapa keping emas pun ditemukan di sepanjang tepi danau, menandakan bahwa ada kemungkinan tumpukan emas yang dibuang oleh kepala suku El Dorado memang benar-benar ada di dasar Danau Guatavita. Sayangnya pengurasan itu tidak bisa dilanjutkan karena pengurasan sepenuhnya sampai danau itu kering tidak mungkin terjadi karena memerlukan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi semakin lama mereka menguras, semakin besar keraguan bahwa di dasar danau ada harta karun yang bertumpuk. Yap, para penjelajah itu kemudian memutuskan untuk meninggalkan danau itu beserta seluruh misteri di dalamnya. Bermodalkan cerita dari para penjelajah Spanyol, pada tahun 1545, berpuluh-puluh tahun kemudian, mulai bermunculan juga ekspedisi-ekspedisi lain dalam upaya pencarian emas El Dorado. Seorang bangsawan Inggris yang bernama Sir Walter Raleigh dikabarkan juga mengambil bagiannya dalam pencarian legenda. Dia dikabarkan sempat melakukan 2 perjalanan ke Guyana untuk mencari keberadaan emas El Dorado. Selama perjalanan keduanya pada tahun 1617, dia mengirim putranya, Walter Raleigh, dalam ekspedisi menyusuri sungai Orinoco. Di sisi lain, Walter Raleigh yang saat itu sudah tua tetap tinggal di base camp mereka di Pulau Trinidad. Sayangnya, itu adalah keputusan yang menyebabkan bencana karena sewaktu menyusuri sungai bersama anak buahnya, Walter Raleigh bertemu dengan orang-orang Spanyol dan tewas dalam pertempuran. Sang ayah, Walter Raleigh, yang menerima kabar tersebut dikabarkan sangat marah kepada orang yang selamat yang memberitahunya tentang kematian Watt. Walter menuduh orang yang selamat itu membiarkan anaknya dibunuh. Dalam sebuah catatan, dikatakan bahwa sang pembawa pesan itu bunuh diri pasca memberitahu kematian Watt kepada Walter. Ekspedisi Walter Raleigh itu berakhir tanpa menghasilkan apapun karena dia kemudian memutuskan untuk pulang ke Inggris pasca kematian anaknya. Di Inggris, Raja James langsung memerintahkan pemenggalan kepada Walter Raleigh karena dia dituduh tidak mematuhi perintah raja untuk menghindari konflik dengan Spanyol. Selama beberapa dekade, para penjelajah lain juga tercatat melakukan ekspedisi yang sama. Di antara mereka adalah sosok terkenal seperti Gonzalo Pizarro yang ditemani oleh Francisco de Orellana dari Spanyol, yang mana ekspedisinya itu menuntunnya kepada pembantaian tatkala sekian ribu pasukannya bentrok dengan suku asli Amerika di sepanjang sungai Amazon. Secara catatan sejarah, kota emas El Dorado memang tidak pernah terbukti adanya. Meskipun begitu, beberapa perjalanan arkeolog pada akhirnya menemukan fakta bahwa sosok El Dorado, yaitu kepala suku, memang pernah hidup dan menjalani kehidupan di dekat Danau Guatavita. Segala macam tanah tinggal El Dorado memang sudah ditemukan dalam sebuah ekspedisi. Namun, hal-hal yang menyangkut keberadaan harta karun berlimpah, apalagi kota berlapis emas, tidak pernah ditemukan. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Banyak yang percaya bahwa tumpukan emas yang berlimpah
masih tertumpuk di dasar danau Guatavita. Sayangnya pada tahun 1965, pemerintah Kolombia menobatkan danau tersebut sebagai cagar alam dan segala macam proyek termasuk pengurusan danau sepenuhnya dilarang. Sampai hari ini, terlepas dari banyaknya bukti yang menyatakan bahwa kota emas El Dorado tidak pernah ada, masih banyak orang yang percaya bahwa di luar sana kota tersebut ada dan tersembunyi, menunggu untuk diklaim oleh para penjelajah yang beruntung. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.